Oh, lagi pengamatan Bang Dim. Ya, mumpung cerah dari pagi, mendung, hujan, habis zuhur malah cerah nih. Jadi baru masang, Oh, lagi trekking ya. lagi pointing. Lagi pointing. Sendiri aja Bang. Sendirian, Silakan. sendirian, Ada sendirian. tempat yang untuk Abang lebih teduh nggak? Nggak ada, Panas-panas. beginilah. Betul, panas-panasan. Nggak menepi aja nanti. Assalamualaikum Ustadz Ismail. Selamat bergabung. Assalamualaikum Adin Rafiq. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Gondrong nampaknya nih, Adinda. Nggak, gondrong-gondrong kali juga, Bang. Kedengaran kan Bang Dim? Kayaknya, Aman, aman, aman. kayaknya your face terlalu dekat ke Gini. mungkin bisa kita buat payung sih Bang Dim. Payung apa itu? Payung. Ayo timbang tahun lagi bergabung. Payung kayak di pasca gitu loh. Assalamualaikum. Jelek. Harusnya pakai Ada Ustadz Ismail ini bergabung. Selamat datang Ustadz Ismail. Oke. Ini langsung aja kita mulai ya. Baik, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada seluruh sahabat Astro. Ada para alim ulama, para ustadz, ada para guru-guru kami yang juga ikut dalam kegiatan live Q&A ini, ya di mana nanti kita akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk kolom komentar, chat dan sebagainya yang sudah kita kita kumpulkan di media sosial UMSU. Nah, sebelumnya juga terima kasih kepada Adinda Rafiq, ini mungkin ketua HMJ yang terbaru ya. Terima kasih sudah bergabung. Dan nanti mungkin magangnya di OIF juga ini Adinda Rafiq ini ya, karena Ya, itu pasti itu, insya Allah. Kalau ada kesempatan. Yang sebelum-sebelumnya ketua HMJ mulai dari Aulia, kemudian siapa namanya, ada si Hakan, itu kan ketua HMJ 2 generasi itu sudah magang di OIF UMSU ya. Saya juga syukur. Oke. Ya, sebagai informasi bahwa hari Sabtu ini nanti akan kita selenggarakan yang kita bilang OIF Camp and Observe ya. Tepat di tanggal 24 Februari ini kita akan melaksanakan kegiatan itu. Dan itu kegiatan yang terbuka untuk umum, jadi siapa saja yang ingin mengikuti kegiatan pengamatan bersama dengan OIF UMSU, dan itu kita buka untuk masyarakat umum. Ya, kemudian tema kita hari ini adalah tentang seputar mahasiswa astronomi ya. Ya, astronomi itu yang sama kita ketahui itu kan sama dengan ilmu falak. Dan di sini kita hadirkan langsung mahasiswa astronominya ya, ada Rafiq Wal Hidayah dan ada juga ex mahasiswa astronomi ya, mungkin nanti jadi mahasiswa astronomi juga hanya Bang Dimas ya. S1 beliau ilmu falak, S2-nya astronomi ya.
Keren, keren ya. Ya, baik. Ini ada beberapa Iya. pertanyaan. Tapi sebelum itu kita ingin menyapa dulu bagaimana ini keadaannya dan kabarnya di Dok Sumawe, Adinda Rafiq. Oh, buat lo Sumawe hari ini terpantau lumayan panas sih bang. Cerah, Panas terus ya. sekaligus panas. Sama dengan di Barus. Biasanya. Untuk Barus tadi Itu plus lah, pagi baru bang. hujan cukup deras. Ya, ini terima kasih yang sudah mengirimkan love-nya. Itu membuat semangat kita juga semakin berkobar ya. Ada yang ngirim api-api juga. Thank you, thank you. Ya, di sini kita sudah mendapatkan apa namanya informasi dari kedua narasumber kita yang letaknya jauh dari OIF UMSU. Bang Dimas ada di OIF Barus dan Adinda Rafiq ada di YIN Lok Sumawe yang itu adalah kolega daripada OIF UMSU itu sendiri. Oke, di sini kita akan mencoba menjawab pertanyaan yang mungkin dari yang jenaka-jenaka dulu ya, yang agak-agak santai. Nah, mengingat kedua narasumber kita ini adalah mahasiswa ilmu falak atau mahasiswa astronomi, pasti ada juga pertanyaan yang lazim pasti ditanyakan oleh masyarakat atau keluarga bahkan, atau mungkin juga yang dari rekan-rekan itu pasti ada nanya kepada kedua narasumber ini mungkin tentang alien ya. Coba ini kita mau tanya bagaimana pendapat kedua narasumber ini dari pertanyaan Kazuma 4656. Dia nanya, apa pendapat narasumber mengenai alien? Apakah mereka benar atau cuma hipotesis belaka? Ini pertanyaan legend ya. Ini selalu dipertanyakan bagi rekan-rekan yang jurusan ilmu falak atau astronomi ini selalu didapati pertanyaan begini. Bagaimana menurut Bang Dimas dulu? Ayo, silakan. Oke, apa soal saya terdengar jelas? Saya dengar jelas. Oke, alien ya? Ya betul, ini Q&A kesekian, tapi pertanyaannya hampir selalu hadir ya. Jadi kalau ditanya tentang alien, satu yang jelas kita harus pahami dulu makna alien yang dimaksud ini apa. Karena secara bahasa itu kan aliennya artinya asing. Ya. Makanya kemarin keluar film Korea baru judulnya Alienoid. Oh, ada yang suka nonton film Korea nggak nih? Ada kemarin judulnya Alienoid. Karena ceritanya dia datang dari luar angkasa gitu, dari antariksa luar sana yang maju, yang peradabannya sudah maju dan sebagainya. Intinya adalah sesuatu yang asing. Nah, jika dipahami sebagai makhluk di luar bumi, ya mungkin ada, karena sampai saat ini ditemukan beberapa cikal bakal atau beberapa kemungkinan, ini ada kemungkinan ada makhluk. Contohnya yang sempat ramai beberapa waktu kebelakangan, seperti di atmosfer Venus atau di lapisan bawah es Titan. Itu dia mungkin ada makhluk di sana. Tapi makhluknya makhluk sederhana. Nah, ini yang harus dipahami. Makhluk sederhana itu seperti kalau di kita mungkin makhluk bersel satu gitu ya. Atau makhluk-makhluk perintis. Nah, ini secara kimiawi dimungkinkan ada di sana. Tapi jika yang dimaksud alien ini adalah makhluk cerdas seperti manusia atau seperti Di film seperti Thor dari planet Asgard gitu ya, atau Loki dari Niflheim gitu tuh, itu nggak ada. Sampai saat ini belum ditemukan. Bahkan kan beberapa program sudah diluncurkan seperti SETI, Search of Extraterrestrial Intelligence. Itu belum menemukan. Terus juga waktu dulu tahun 70-an menggunakan Voyager, kita mengirimkan sinyal-sinyal, mulai dari ada musik-musik, ada gambar, ada apa gitu dikirimkan ke ruang angkasa, hingga saat ini juga tidak ada balasan. Jadi kalau dipastikan tidak ada juga nggak bisa. Yang jelas kita belum tahu. Adapun dari ngomongin hipotesis,
Adapun salah satu kendala, jika misalnya di luar sana ada makhluk cerdas lainnya selain manusia di bumi, yang jadi masalah adalah jarak. Sampai saat ini komunikasi kita menggunakan foton. Foton ini bergerak dengan kecepatan cahaya. Nah, sementara bintang terdekat aja 4 tahun cahaya. Jadi kalau kita mau ngirim SMS, nunggu bahasanya 8 tahun. Nah, itu yang jadi kendala jarak. Mungkin gitu. Mungkin dari Taufik ada tambahan. Ada Rafiq, ada mungkin yang ditambahkan? Oh, kalau menurut saya sendiri Bang, kalau kepribadian tuh kayaknya bisa dibilang kalau sederhana mungkin ada, dalam bentuk kehidupan sederhana kemungkinannya ada. Cuman kalau dalam bentuk kehidupan kompleks kayak manusia dan lain-lain tuh, itu kayaknya kemungkinannya kecil lah. Kalau ini maksud tentang kayak kehidupan personal satu di luar sana, mungkin kemungkinannya ada. Jujur kalau dari saya sendiri tentang keberadaan alien tuh saya cukup percaya. Oke, terima kasih itu dari jawaban dari Rafiq. Ini pasukan Rafiq udah banyak nggak ini nimbrung di join live-nya nih? Oh, kayaknya nggak banyak kali bang, Di beberapa ya. Oke, oke kita hanya beberapa. mungkin masuk pertanyaan selanjutnya. Ini juga saya juga termasuk penasaran dengan pertanyaan ini dari Rizky Ivan 16. Nah, siapa yang memisahkan antara program studi astronomi dan ilmu falak di Indonesia? Kenapa bisa semacam eh, dua departemen yang berada di fakultas yang berbeda nih? Itu mungkin dijawab dulu dari yang sudah mendalami studi di ilmu falak dan astronomi, Bang Dimas dulu mungkin boleh dijawab. Oke. Kalau ditanya siapa, saya nggak bisa jawab ya siapa. Karena pertanyaannya siapa ya. Siapa itu harus kita nyebut nama orang. Saya nggak bisa sebut siapa. ITE ya. Ya. Tapi kalau misalnya mengapa demikian? Karena pemahaman kita terhadap falak dan astronomi yang kalau bisa saya bilang didikotomikan gitu. Jadi kalau secara bahasa kan ya falak itu astronomi. Maka kalau di negeri jiran kita kenalnya falak syar'i, artinya astronomi yang ada hubungannya dengan syariat. Tapi di Indonesia itu digunakan dua term yang berbeda. Falak syar'i itu di Indonesia ya falak, sementara astronomi ya astronomi. Nah, kalau misalnya kita lihat dari pendidikan tinggi yang pertama ada di Indonesia, pendidikan tinggi astronomi di tahun 1950-an ketika dibukanya Departemen Astronomi di Fakultas IPA ya dulu Fakultas IPA UI yang sekarang jadi ITB, FMIP ITB. Nah, sementara untuk falak untuk pendidikan tingginya baru di tahun 2007 di UIN masih IAIN Lulus Songo Semarang. Nah, ternyata kebetulan dulunya alma mater saya yang dibahas memang cukup berbeda. Karena awal sejarahnya ada jurusan atau program studi ilmu falak ini merupakan pecahan dari hukum keluarga Islam atau mungkin di beberapa kampus dikenal dengan Al-Fahlul Syasiyah. Nah, jadi dari situ pecahannya salah satunya membahas tentang arah kiblat, waktu sholat, gerhana dan lain sebagainya. Akhirnya dibuatlah program studi baru yaitu ilmu falak yang sekarang sudah tersebar di 7 kampus ya di seluruh Indonesia dari Aceh sampai Makassar. Sementara astronomi sampai saat ini hanya ada satu di Indonesia yaitu di ITB dengan 2 jenjang S1 dan S2. Adapun sekarang SAK atau SAP sebutnya Sains Atmosfer dan Keplanetan yang baru dibuka di Ketera, Lampung. Nah, itu pun dosen-dosennya dosen ITB dan dosen IPB
Hanya saja fokusnya lebih ke planetary science dan atmosfer. Jadi yang membedakan itu. Kalau falak berawal dari kebutuhan pendekatan ilmiah terhadap syariat. Nah, sementara di astronomi sama sekali tidak ada hubungannya dengan keagamaan. Tapi ada beberapa mata kuliah yang memang bersinggungan dan dosen-dosen yang akhirnya berkecimpung di dunia falak juga. Mungkin itu sih. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari akun F317. Dia nanya, apakah aktivitas perkuliahan ilmu falak di suatu kampus itu mahasiswanya sama atau berbeda di antara dengan kampus lainnya? Ini mungkin bisa dijawab dari Adinda Rafiq dulu. Kalau soal perkuliahan sih sama aja Bang, cuman ilmu falak tuh lebih banyak praktek keluarnya, terutama pada malam hari, karena objek astronomis itu lebih jelas terlihat di malam hari Bang. Jadi kalau soal istilah anak falak tuh suka begadang, ya nggak salah juga sebenarnya. Ya, tapi anak falak ininya kantong matanya hitam nggak? Karena sering begadang. Oh iya, biasanya Bang. Ini kelihatan nih, Roy. Kelihatan. Kelihatan. Kita tambahan dari Bang Dimas. Oke. Kalau misalnya untuk mata kuliah, mungkin kurang lebih akan sama. Karena kan sudah ada kurikulum, ada silabus ya. Kalaupun beda, mungkin ada di 1-2 mata kuliah, mungkin ada sedikit perbedaan. But overall, sama. Hanya saja memang pasti ada perbedaan karena kondisi dan kualitas di setiap kampus berbeda. Ada kampus yang katakan laboratoriumnya lengkap gitu. Mungkin Sumawe salah satunya. UMSU nggak usah ditanya gitu. Atau misalnya di Wali Songo sekarang sudah ada planetarium yang bahkan planetarium terbesar se-Asia Tenggara. Nah itu pasti akan beda di situ. Gitu. Jadi dari segi sarana prasarananya yang tersedia itu pasti berbeda. Hanya saja itu tidak menjadi halangan. Saya pun dulu ketika masih kuliah belum ada planetarium. Dulu mau minjem teleskop untuk praktik juga ngantri dengan kakak tingkat, dengan adik tingkat gantian. Karena pada saat itu di Universitas sekarang masih terbatas sarana prasarananya. Nah jadi mungkin kalau bisa saya sarankan untuk teman-teman yang berniat untuk masuk, itu jadi salah satu pertimbangan gitu, kelengkapan sarana prasarana penunjang pendidikannya. Gitu. Tadi jawaban dari Bang Dimas terkait tentang apakah perbedaan proses pembelajaran itu di antara kampus dengan kampus lain itu berbeda apakah relatif sama. Ya. Kemudian kita masuk ke pertanyaan dari I Can Drew. Ya, mungkin dari pertanyaannya kayaknya ini apa ini calon mahasiswa ilmu falak nih, dia nanya bagaimana agar dapat menjadi mahasiswa baru astronomi, apa-apa saja yang perlu disiapkan seperti persiapan mental, karakter, dan materi. Mungkin bisa dijawab dari kedua sudut pandang narasumber ya. Ini dari Bang Dimas dulu, mungkin boleh dijawab. Ya. Tadi ada sedikit tambahan juga untuk pertanyaan sebelumnya, mungkin saya agak lupa. Jadi kalau di kampus lain, di 6 kampus yang lain, mulai dari Lok Sumawe, Cirebon, Semarang, Surabaya, Mataram, dan Makassar, itu semuanya masuk ke dalam FSH atau FS, Fakultas Syariah atau Fakultas Syariah dan Hukum. Sehingga nanti lulusannya ya sarjana hukum. Sementara untuk di UNSU, itu masuknya ke FAI, Fakultas Agama Islam, karena nggak ada fakultas syariah kan kalau di UNSU. Itu mungkin itu ada sedikit perbedaan di situ. Jadi mungkin nanti ada materi-materi mata kuliah fakultas yang agak sedikit berbeda. Terus untuk tadi terkait bagaimana masuk mahasiswa astronomi, nah ini nyambung sama jawabannya dari pertanyaan sebelumnya terkait bahwa untuk mahasiswa astronomi ITB itu masuk ke FMIPA. Jadi harus dipersiapkan kemipaannya. Ada berbagai macam jalan masuk, ada SBMPTN, ada kemarin itu apa istilahnya sekarang
SNMPTN ya, yang undangan. Dari kalau dulu seingat saya 2013 sampai 2015 itu astronomi ITB itu salah satu jurusan yang kurang peminatnya di FMIPA. Sehingga dulu ada ujiannya langsung ke jurusan. Kan kalau di ITB itu dia ke fakultas daftarnya. Nah, untuk astronomi, terus ada untuk rekayasa kehutanan dan beberapa jurusan tidak tidak manis lainnya itu bisa langsung masuk ke jurusan. Kalau di ITB. Nah, kalau misalnya di UIN atau IAIN atau yang lain, 6 kampus itu masuknya ke FSH. Jadi yang perlu dipersiapkan lebih ke keagamaan mungkin ya, karena ada beberapa mata kuliah bahasa Arab itu ada. Kalau di ITB nggak ada mata kuliah bahasa Arab. Nggak ada mata kuliah tafsir gitu karena masuknya fakultas syariah. Ada mata kuliah hukum jinayat dan lain sebagainya. Jadi nilai-nilai keislamannya perlu ditingkatkan. Di UMSU pun sama karena masuknya FAI. Gitu. Mungkin ada tambahan dari Rafiq yang baru-baru kemarin nih, masih sudah lama soalnya. Kalau buat tambahan dari saya sendiri nggak banyak sih, sebenarnya udah banyak disebutkan oleh Bang Dimas. Yang perlu dipelajari dulu ya cara menekan atau memakai kalkulator saintifik itu buat kuliah nanti, itu juga sering dipakai. Habis itu ketelitian juga, karena di ilmu falak itu kan sering pakai rumus-rumus bang, tapi kalau andai kan salah satu pasti salah sampai ke ujungnya. Saya sendiri pun sering mengalami itu karena kurangnya ketelitian. Mungkin itu yang perlu diasah lagi. Kalau untuk yang lain-lainnya sih standar aja, kayak mana pisah sama orang tua, kemandirian dan lain-lain. Itu aja sih bang. Oke. Filter yang menarik dari Bang Dimas tadi, coba dipilih beberapa filter ya. biar agak cerah gini wajahnya. Apa ya? Kenapa? Ya, Oke, kita lanjut aja. ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari apa namanya? Ini masuk ke observasi mungkin ya. Ini dari Raihan, dia nanya, apakah objek terjauh astronomi yang pernah dilihat oleh kedua narasumber? Mungkin dari Raihan, dari Rafiq dulu, nanti sebelum Bang Dimas. Objek astronomi yang terjauh pernah dilihat, mungkin dilihat dengan mata atau mungkin dengan teleskop ya? Kalau objek terjauh yang pernah dilihat sih galaksi Andromeda bang, yang jaraknya 2,5 juta tahun cahaya tuh. Itu pun untuk dapat melihatnya itu butuh waktu sekitar 1 jam lah menggunakan teleskop SeaStar untuk mengambil gambar galaksi tersebut. Yang lain-lainnya kayak Orion Belt mungkin. Selebihnya ya bulan, Jupiter, Merkurius, Venus, itulah yang sering kami lihat bang. Kalau pakai lihat mata langsung mungkin pernah lihat Venus gitu mungkin. Kalau untuk mata telanjang langsung paling jauh sih Jupiter bang yang pernah lihat, karena kan hampir tiap hari kelihatan bang, paling gampang juga dilihat. Dari Roxmawe ya? Ya. Itu pengamatannya dari kampus atau di tempat pantai atau di mana? Kalau pengamatan di sini lebih sering di lab bang, observatoriumnya sendiri. Tapi karena terkendala bang, karena polusi cahaya di Roxmawe itu yang lumayan tinggi juga. Ya. Oke, dari Bang Dimas ada pendapat lagi atau pengalaman? Ini pertanyaannya sebenarnya agak perlu diluruskan. Objek terjauh yang pernah dilihat. Karena sebenarnya mata manusia ini nggak punya limit untuk objek terjauh. Kalau tadi Rafiq bilang paling jauh Jupiter. Saya rasa lebih jauh Sirius atau Betelgeuse yang kita sering lihat tiap hari juga jaraknya. Karena kalau secara jarak, mata kita ini unlimited sebenarnya. Hanya saja, apakah objek tersebut cukup terang atau tidak untuk bisa kita amati. Nah, itu yang jadi kendala di mata kita. Maka kita perlu bantuan teleskop, kamera, agar bisa menangkap cahaya yang lebih redup. Nah,
misalnya tadi ditanyakan objek terjauh yang pernah saya lihat menggunakan mata ya, atau menggunakan teleskop gitu, eh, galaksi-galaksi luar. Contoh kayak semalam saya dapat galaksi Sombrero, Sculptor Galaxy, Southern Pinwheel Galaxy, Pinwheel Galaxy yang kemarin sempat dapat M101 ya. Itu sempat kami dapatkan dari pengamatan di iPhone Subarus. Gitu. Untuk mata telanjang di sini beberapa waktu lalu saya pernah Nebula Orion itu dengan mata telanjang bisa nampak di sini. Oh, galaksi Bima Sakti juga kelihatan Bang Dim ya? Itu juga terlihat dengan mata bugil ya. Dia nggak pakai apa-apa gitu matanya. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Yaitu dari apa ini? Dari ketua HMJ YIN Mau yang lama ini. Kan ini juga salah satu akun yang sangat sering like postingan Oif Umsu ini, terutama Reels ya. Pertamax kan? Dia nanya, izin nanya Min, apa kesan terbaik dan mungkin kesan terburuk para sumber selama menjadi mahasiswa astronomi atau falak? Kira-kira adakah pesan dari narasumber untuk mahasiswa atau pencinta astronomi atau falak di luar sana? Jadi mungkin kalau dibilang pengalaman terburuk sih kayaknya itu relatif ya, tapi mungkin pengalaman yang kurang mengenakan lah. Mungkin bisa dijawab dari Bang Dimas dulu. Oke. Kalau pengalaman pribadi, ketika dulu kuliah S1 di UIN Semarang, pengalaman buruknya saya keburu lulus sebelum planetarium jadi. Jadi tidak pernah merasakan bagaimana planetarium terbesar di Asia Tenggara itu. Lalu juga terkait ya karena dulu masih terbatas sarana prasarana, jadi kalau kita mau pakai alat harus gantian, kita nunggu kakak tingkat dulu selesai baru bisa apply gitu ke gitu. Lalu apa lagi ya? Ya mungkin itulah. Sisanya seperti kuliah-kuliah yang lain. Kalau mungkin ketika di ITB, karena saya termasuk angkatan COVID, jadi pengalaman buruknya adalah tidak bertatap muka secara langsung dengan dosen, praktek langsung bagaimana, kuliah langsung kayak gimana. Tahu-tahu sidang gitu, ditanyain macam-macam sama dosen itu atau gitulah. Mungkin itu sih kalau pengalaman. Kalau pengalaman menariknya ya, insya Allah banyak hal baik ketika kita belajar lah, apapun itu. Ya, mungkin dari Rafiq, Pak Rafiq mungkin bukan pengalaman selama apa ya, karena dia masih pengalaman panjang lah, sepanjang hari sampai hari ini, apa kira-kira Rafiq? Atau yang pengalaman yang menyenangkan? Kalau soal pengalaman kurang mengenakan sih nggak banyak sih Bang. Yang pertama tuh pengalaman paling nggak mengenakan tuh kayak kita udah menyiapkan teleskop, menyiapkan dan lain, tapi tiba-tiba cuaca mendung atau bulan tertutup awan. Itu sih pengalaman yang sangat main buruk karena seolah-olah sia-sia pekerjaan kita. Tapi kalau soal berbicara soal pengalaman yang lumayan yang bagus, kurasa waktu Inom kemarin Bang, waktu pengamatan Inom kemarin pertama kali dalam hidupku aku melihat planet Jupiter tuh kayak mana, kayak itu. Jupiter, Neptunus kan kelihatan waktu itu salah satu pengalaman terbaik lah menurutku. Itu inomnya dilaksanakan di Lombok Semawe, di kota atau gimana? Di kampus Bang, di depan gedung Serbaguna. Kebetulan waktu itu cahayanya tuh bagus, awan nggak ada, terang, pokoknya mendukung lah buat pengamatan. Itulah pengalaman terbaik Sepanjang mahasiswa yang mau falak. Ya mungkin saat ini baru itu. Jadi kita hari kan nanti bisa jadi dengan kesempatan yang lain-lain bisa melihat hal-hal yang berkesan lagi ya mungkin. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya.
Ada sih beberapa pertanyaan yang sudah sangat sering ditanyakan ini, dan pertanyaannya saya sampai sangat bosan untuk menyebutkannya, apalagi nanti narasumber untuk menjawabnya ya. Tapi mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan rekan-rekan yang merasa belum terjawab, mungkin bisa ditonton di Q&A OIF selanjutnya. Itu mungkin pertanyaan saudara-saudara ada di sana mungkin ya. Ya, kita masuk ke apa namanya? Oh, ini apa nih dari integrasi ilmu kayaknya ya. Dia dari akun Raisa Salsabila. Dia nanya, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, karena sudah pertanyaan yang sudah kita jawab semua tadi. Karena ada beberapa pertanyaan yang memang relatif sama, dan ada pertanyaan-pertanyaan yang jenaka yang sebenarnya kayaknya harus dijawab. Pertanyaan dari Raisa Salsabila ini, dia bertanya, bagaimana keterikatan antara astrologi, kemudian astronomi, dan ilmu falak dalam perspektif hukum Islam? Karena di apa namanya, melibatkan perspektif hukum Islam, mungkin dari Tuan Guru Dimas Barus dulu ya, yang untuk menjawab pertanyaan dari Raisa Salsabila ini. Kami persilakan, mohon Dimas. Ya, ini harus di disclaimer dulu, saya bukan mufti, saya bukan hakim. Tapi ini apa yang saya ketahui saja, karena pertanyaannya berat banget ya, perspektif hukum Islam gitu. Jadi memang betul, saya pernah dengar juga kajian bahwa ilmu falak itu haram hukumnya. Wah, kok ilmu falak haram hukumnya? Perasaan saya belajar dari dulu gitu. Haramnya di mana? Ternyata memang di beberapa referensi ilmu falak ini disejajarkan dengan ilmu nujum. Karena memang punya beberapa sinonim. Kita mungkin kenal ada namanya ilmu hay'ah, ada ilmu hisab, ada ilmu mikot, ilmu falak, ada ilmu nujum. Nah, di beberapa referensi ini disamakan. Padahal secara yang dipelajari itu berbeda. Ilmu nujum ini akan cocok dengan tadi yang ditanyakan oleh Raisa adalah astrologi ya. Astrologi. Nah, sementara ilmu falak, ilmu hay'ah, ilmu mikot, ilmu hisab ini akan cocok ke astronomi. Bedanya apa? Astrologi ini adalah samanya dulu ya. Samanya apa? Samanya adalah sama-sama menggunakan bintang. Karena yang digunakan rasanya nggak ada yang beda gitu. Kita pakai Aries untuk menentukan waktu equinox. Teman-teman astrologi juga pakai Aries untuk menentukan kamu cocok atau enggak sama aku gitu kan. Jadi yang dipakainya sama Aries, Pisces, Aquarius, Gemini. Gemini katanya orangnya toksik, tapi saya merasa tidak toksik. Dan lain sebagainya gitu. Nah, itu astrologi atau ilmu nujum. Bahkan beberapa bisa sampai ke apa istilahnya, meramalkan mimpi gitu ya. Tahu mimpi. Nah, itu sampai ke sana. Nah, di astronomi dan di ilmu falak kita tidak belajar seperti itu. Kita nggak belajar bahwa rasi bintang Lira ini berarti kita akan mendapatkan kesuksesan besok gitu. Enggak. Rasi bintang Lira menunjukkan ke arah utara, itu lebih tepat gitu. Jadi bedanya sudah, kita tidak ngomongin nasib orang, kita nggak jodoh-jodohin kamu lahir Pisces cocok sama yang Libra, nggak kayak gitu. Kita nggak ngomongin itu. Walaupun memang ada beberapa referensi yang ke sana. Nah, inilah yang kita batasi. Kalau misalnya di Muhammadiyah sendiri kan kita menjauhi TBC, tahayul, bid'ah, khurafat. Nah, hal-hal seperti ini masuk kepada tahayul. Seperti itu. Mungkin dari Rafiq ada tambahan, silakan. Ya. Kalau tambahan ya, memang sih pertanyaan dari Raisa Salsabila memang agak berat ya. Agak bingung juga sebenarnya. Di kelas pun dia kayak itu juga. Oh, ini temannya ternyata. Ya, temannya ternyata Bang. Oh, kalau dari ilmu falak sendiri keterkaitannya itu kan lebih kental keagamaannya. Sementara kalau di astrologi itu kan lebih banyak ramalannya. Kadang itu kan yang dilarang. Sedangkan ilmu astronomi ini sih lebih fokus ke
yang umum dari bintang, planet dan lain. Itu sih dari gue bang. Ya emang gak susah pertanyaannya, maaf kalau nggak lengkap. Oke, thank you. Terima kasih pertanyaan dari Raisa tadi dia juga hadir tadi di kolom komentar Raisa. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin nanti juga Raisa bisa magang di OIF ya. Orang abang tunggu nanti bisa kita ketemu sini sama Bang Dipas, ada Bang Har juga, ada dan yang lain-lain. Kalau Terima nggak ada pertanyaan lagi, saya boleh nanya nggak nih Roy ini, mumpung ketemu sama teman-teman dari Lok semua, Roy? boleh boleh Pak. Nah, Q&A ya. Mau tanya, karena kalau misalnya kita lihat nomenklatur program studi di Loksma itu ada yang nyebutnya astronomi Islam. Nah, Iya, apakah memang berbeda atau hanya nama ya, sebatas nama aja? kalau astronomi Islam sama ilmu falak tuh lebih kental, lebih tepat disebut ilmu falak bang kalau di sini. Nah, Di jurnal yang lain pun di penyebutannya itu ilmu falak. Kalau astronomi Islam tuh lebih biar orang-orang awam tuh lebih paham tentang apa sih ilmu falak, karena kan ilmu falak tuh untuk masyarakat awal kan masih apa belum tahu gitu kan. Jadi itu mempermudah pemahaman aja bang. oke. Jadi sebenarnya kalau secara hitam di atas putihnya tetap ilmu falak ya. Iya. Branding nggak sekarang misalnya brandingnya astronomi Islam. Takutnya nanti kalau di luar ada astronomi Katolik, ada astronomi Buddha gitu misalnya. Kan nggak ada. Enggak. Untuk mempermudah aja lebih tepatnya bang. Ya, betul betul. Sip. Tadi Mungkin ada lagi Roy pertanyaannya dari para netizen yang budiman. kayaknya nggak ada Bang, karena udah sampai di apa namanya di apa namanya. Terima kasih atas jawabannya tadi dari Raisa. Ternyata dia pernah ikut OIF Camp ya, ini Raisa yang kelima kemarin. Nah, mungkin kita bisa ngiklan juga nih. Jangan lupa Sabtu besok. Ya, Oh, aku ikut bang. OIF Camp di Salam dari Binjai. Sebenarnya di Langkat sih, tapi kita dari Binjai. Itu ada bonus juga, nanti kita bisa mandi sungai di situ Bang Dim. Ah, oke. Tuh, tempatnya juga biasa orang main apa sih, main rafting gitu, tempat ya. Mungkin itu aja, terima kasih kepada seluruh sahabat OIF atas waktunya sudah mengikuti kegiatan question and answer ini. Semoga kita dapat bertemu lagi di kegiatan selanjutnya. Selamat datang Aulia, baru bergabung, keluar aja Aulia, nggak usah lagi gabung, udah di akhir. Aulia Rizkanas ini ketua MJ yang dulu juga lagi sebelum siapkan. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih juga kepada kedua narasumber kita yang sangat luar biasa. Apabila mungkin ada salah kata, kami minta maaf kepada seluruh netizen atau sahabat OIF. Ya, mungkin itu saja, kita tutup. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.